Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jari-Jari Guru. Pada video kali ini kita akan belajar tentang logika analisis SPMB PKN STAN. Ini soalnya saya dapatkan materi soal pada SPMB PKN STAN tahun 2017. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Sini seorang pemeriksa akan memeriksa 5 kantor, yakni kantor E, F, G, H, dan I. Karena 5 kantor tersebut saling berhubungan, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan urutan sebagai berikut. Nah, untuk jenis soal logika analisis, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menulis di kertas buramnya kita nanti itu tentang syarat-syarat yang diketahui di soal. Oke, misalkan kayak soal yang pertama ini, syarat yang pertama itu adalah si pemeriksa ini dapat memeriksa kantor H itu jika F sudah diperiksa. Berarti untuk soal yang pertama, ini untuk soal yang syarat sempat ya. Ini untuk syarat yang pertama itu adalah kantor H itu dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Berarti ini bisa kita tuliskan F dulu baru H. Terus syarat yang kedua, G diperiksa sebelum E diperiksa. Kalau G diperiksa sebelum E diperiksa, berarti itu mana dulu? G dulu ataukah E dulu? Ya, jadi yang diperiksa itu adalah G dulu. Terus yang ketiga itu I diperiksa pada urutan keempat. Berarti nanti itu kan ini ada 5 kantor, itu ada E, I diperiksa pada urutan keempat, nanti I itu ada di sini. Oke, ini adalah syarat-syarat yang sudah kita dapatkan. Langsung ke soal yang nomor pertama, yang 101. Urutan yang benar adalah, nah ini kalau seandainya I-nya itu ada di sini, berarti gimana nih? Oke, di sini I, terus kita cek misalkan yang pilihan yang A, H, E, G, I, F. H, E, G, I, F. H, E, G, I, F. Kira-kira memenuhi syarat ini enggak? Harusnya urutannya itu ini menyalahi aturan yang pertama, ya kan, harusnya F dulu baru H. Yang ini H dulu baru F, berarti yang A itu salah. Terus yang B itu F, H, E, I, G. I ada di keempat, FH sudah benar. Nah, EG harusnya GE, berarti ini menyalahi aturan. Terus yang C I, G, E, F, H. Yang C, I, G, E, F, H. Ini salah, kenapa? Karena I itu harusnya ada di urutan keempat. Jadi ini juga salah. Terus yang pilihan yang D, G, F, E, I, H. G, F, E, I, H. G, F, E, I, H. I-nya ada di urutan keempat. F, H, G, E. Oke, kemungkinan yang D. Kita cek yang E. Yang E, G, I, F, E, H. Nah, salah. Harusnya I-nya ada di urutan keempat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ke soal yang berikutnya, ke yang nomor 102. Soal nomor 102 itu jika E diperiksa pada urutan kedua, berarti ini nanti I-nya tetap di keempat, terus E itu diperiksa pada urutan kedua. Berarti yang harus ada di depannya di depannya E itu adalah G. Karena sesuai syarat tadi G itu diperiksa sebelum E diperiksa, berarti G-nya terlebih dahulu. Oke, berarti GE, nah berarti tinggal FH. GE, FI, H. GE, FI, H. Berarti kalau E diperiksa pada urutan kedua, maka jadi berarti pilihannya yang A, F diperiksa pada urutan keempat. Yang A salah. Yang B
Yang B itu G diperiksa pada urutan pertama. Oke, yang B bisa jadi. Terus yang C H diperiksa pada urutan ketiga. Salah. Yang D I diperiksa pada urutan terakhir juga salah. Terus yang F diperiksa pada urutan kelima juga salah. Berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B. Nanti teman-teman silahkan cek soalnya yang di sebelah kiri ini, sebelah kiri. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ke berapa? Ketiga ya. Oke, ke soal yang ketiga. Jika G diperiksa pada urutan kedua. Oke, berarti ini nanti 1, 2, 3, 4, 5. I-nya tetap ada di 4. G diperiksa pada urutan kedua. G ada di sini. Berarti yang harus ada di depannya G itu apa? F. Nggak ada lagi. Gitu kan? Kalau seandainya F-nya di sini, harusnya FH di sini. Ya kan? Otomatis E di sini. Nah, salah. Berarti F itu ada di depan. Terus yang di sini itu bisa diisi 2, bisa E dan H, yang sini juga bisa diisi E dan H. Oke, untuk yang nomor 103 pilihan yang A, perhatikan soal yang di sebelah kiri. Yang A, F diperiksa pada urutan pertama. Oke, yang A benar. Kita analisis yang B. I diperiksa pada urutan ketiga. Salah. Yang C, H diperiksa pada urutan ke-5. Oke, bisa jadi juga C. Terus yang D, E diperiksa pada urutan keempat. Enggak mungkin. Terus yang E, I diperiksa pada urutan kelima. Salah. Oke. Nah, di sini kita peroleh dua jawaban yang memungkinkan, yaitu antara A dan C. Antara A dan C. Nah, untuk pilihan yang A itu F diperiksa pada urutan pertama. Nah, untuk F ini udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi F ini harus pada urutan yang pertama. Sedangkan yang C itu memang benar H bisa diperiksa pada urutan kelima, tapi H juga bisa menempati urutan ketiga. Jadi yang pasti benar itu adalah yang A. F harus ada di urutan pertama. Oke, lanjut ke soal yang nomor 104. Soal yang nomor 104, jika H bukan yang terakhir diperiksa, berarti H nggak boleh ada di sini ada I. Berarti kalau H nggak boleh di sini, itu yang apa? Yang nggak boleh di urutan terakhir itu apa? Oke, menyesuaikan dengan syarat. Tadi itu syaratnya itu kan F dulu baru H, terus G dulu baru E. Nah, berarti di sini dari keempat kantor yang lain yang nggak boleh diperiksa terakhir itu apa? Yang nggak boleh mengisi di sini itu F dan G nggak boleh di sini. Oke, dari sini kita cek di pilihan jawabannya. Misalkan yang A itu H diperiksa pada urutan yang pertama. Mungkin nggak kalau H itu diperiksa pada urutan yang pertama. Kalau misalkan H di sini, ini pasti nanti menyalahi aturan ini. Kenapa? Karena sebelumnya H itu harus F dulu. Berarti pilihan yang A salah. Terus kalau yang B, I diperiksa pada urutan ketiga. I diperiksa pada urutan ketiga juga salah. I itu pada urutan keempat. Terus yang C H diperiksa pada urutan kelima. H diperiksa pada urutan ke-5. Itu oke, memungkinkan ya. Jadi kalau H diperiksa pada urutan kelima itu masih memungkinkan. Jadi ini tadi saya salah. Terus yang D E diperiksa pada urutan keempat juga salah. Terus kalau yang I diperiksa pada urutan kelima juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya.
di sini tentang tempat duduk. Ada Arya, Dika, Derma, Lesmana, Jaka, Mustafa sedang duduk menonton film di bioskop. Ada tepat 6 kursi yang berjajar di ruangan tersebut. Pada masing-masing kursi terdapat huruf G, H, I, J, K, dan L. Satu kursi satu huruf dari kanan ke kiri. Setiap orang duduk tepat di satu kursi dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ketemu model soal yang kayak gini, kita harus buat kesepakatan dulu. Itu kanannya mana, kirinya mana. Oke, misalkan yang paling gampang untuk soal yang nomor 105. Untuk yang soal nomor 105 itu kita buat kesepakatan dulu. Misalkan itu kursinya susunannya gini. Ada 6 kan? Berarti ini G, H, I, J, K, dan L. Ini diurutkan dari kanan ke kiri. Berarti ini kita yang di sebelah sana itu adalah kanan. Terus ke sana itu adalah kiri. Jadi kebalikan dari kita. Berarti nanti susunannya itu menyesuaikan ini ya. Berarti syarat yang pertama misalkan syarat yang pertama kita tuliskan dulu syaratnya. Syarat yang pertama itu Derma tidak duduk tepat di kanan Jaka. Berarti seandainya Jaka itu ada di sini, Derma itu nggak boleh duduk di sini. Gitu, karena Derma tidak duduk tepat di kanannya. Berarti harus ada selanya. Terus syarat yang kedua, jika Dika hanya dapat duduk di kursi G dan K. Berarti Dika itu bisa duduk di kursi G dan K, hanya bisa di sini. Sini Dika, di sini juga Dika. Kemungkinannya ada 2. Terus syarat yang ketiga, Arya duduk di sebelah kiri di kanan. Kalau kanan di sini berarti kirinya ini toh. Berarti di sini itu Arya, di sini Arya. Ini nggak harus tepat di sebelah kirinya Dika, karena di syaratnya itu cuma dituliskan Arya duduk di sebelah kiri. Jadi walaupun ada selanya 1 ataupun 2 ataupun berapa gitu, ataupun berapa kursi, yang penting dia ada di sebelah kirinya dari Dika, si Arya ini. Oke, ke soal yang pertama, ke soal yang 105. Itu misalkan jika Jaka duduk di kursi J dan Arya duduk di kursi H. Berarti kalau Jaka duduk di kursi J, berarti ini sini Jaka, Arya duduk di kursi H, berarti di sini Arya. Maka yang A, Dika boleh duduk di kursi K. Boleh apa enggak nih? Kalau seandainya Dika duduk di sini, tadi kan syaratnya Arya itu harus di sebelah kiri. Kalau Dika di sini berarti Arya itu posisinya ada di kanannya. Berarti pilihan yang A itu salah. Terus yang B, Mustafa boleh duduk di kursi L. Mustafa boleh duduk di kursi L di sini ya. Berarti masih memungkinkan. Karena tidak ada syarat yang tidak terpenuhi. Terus yang C, Derma boleh duduk di kursi I. Derma boleh duduk di kursi I. Nah, nggak boleh. Kenapa? Syaratnya Derma nggak boleh tepat duduk di sebelah kanan dari Jaka. Berarti ini salah. Terus yang D, Dika tidak boleh duduk di kursi G. Yang D, Dika tidak boleh duduk di kursi G. Harusnya boleh, ya kan? Harusnya boleh dia duduk di sini, berarti salah. Terus kalau yang E, Lasmana boleh duduk di kursi G. Lasmana boleh duduk di kursi itu nggak ada ini ya, nggak ada keterangannya ya. Jadi anggap aja E ini salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang soal nomor 106. Soal nomor 106, jika Dika tidak duduk di kursi K. Kalau Dika tidak duduk di kursi K, berarti dia duduk di kursi G. Berarti di sini Dika. Oke, dan Derma duduk di kursi I. Derma berarti di sini.
Derma di sini. Maka Jaka dapat duduk di kursi berikut kecuali. Oke, berarti ini kan yang ditanyakan si Jaka. Tadi itu syaratnya Derma tidak boleh duduk tepat di kanannya Jaka. Berarti karena dermanya ada di sini, berarti nanti Jaka nggak boleh duduk di sini. Ya, karena kalau Jaka duduk di sini, dia akan melanggar syarat yang pertama. Berarti pilihan jawaban yang ada Jaka duduk di kursi L itu salah. Berarti itu yang ada L-nya itu yang A itu salah, terus yang B itu juga salah, terus yang C kita belum analisis, yang D juga salah, yang E kita perlu analisis. Oke, berarti tinggal dua pilihan, L dan K, K dan H, atau J atau G. Atau G. Jaka seandainya yang C, misalkan di K. K itu mana K? Jadi di sini ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kursi K sudah diduduki oleh Derma. Berarti ini juga salah. Yang pilihan yang tersisa ya E, J atau G. Ke soal yang nomor 107. Soal nomor 107, dari kanan ke kiri urutan yang mungkin adalah, berarti ini kalau misalkan yang A, kita analisis yang A. Yang A Derma, Dika, Lesmana, Jaka, Mustafa, dan Arya. Syarat yang pertama terpenuhi apa enggak nih? Derma itu berarti dia ada di kanannya Jaka, benar. Terus si Arya itu harusnya ada di sebelah kirinya Dika. Benar ya? Benar. Tapi Dika itu nggak boleh duduk di situ. Ya, Dika nggak boleh duduk di situ karena di situ itu kursi H. Sedangkan Dika hanya boleh duduk di kursi G atau K. Berarti yang A salah. Yang A salah. Yang B Dika, berarti syarat yang kedua terpenuhi. Arya di sebelah kirinya Dika terpenuhi. Derma itu nggak boleh tepat di kanannya Jaka, berarti yang B salah. Kalau yang C itu Dika ya, Dika, G benar syarat yang kedua. Terus Derma ada di sebelah kirinya Jaka, masih memungkinkan. Terus si Dika itu ada di K, itu kemungkinan yang C juga boleh. Kalau yang D, Arya, Dika, Derma, Mustafa, Jaka. Derma di sebelah kanannya Jaka, salah satu kursi boleh. Terus Arya, Dika, Arya itu ada di sebelah kirinya, berarti yang D salah karena di situ Arya di sebelah kanannya Dika. Kalau yang E, Lasmana, Dika, Derma, Jaka, Arya, nah itu Derma dan Jaka. Derma nggak boleh di sebelah kanan, berarti pilihan yang paling tepat adalah yang C. Itu soalnya nomor 107. Oke, ke soal yang nomor 108. Jika Jaka duduk di kursi J dan Dika duduk di kursi G, maka Derma tidak dapat duduk di kursi nomor 108. Nomor 108 itu tadi syaratnya Jaka duduk di kursi J, berarti HIJ, berarti di sini Jaka. Terus si Dika duduk di kursi G, berarti di sini Dika. Maka Derma tidak dapat duduk di kursi apa? Derma itu tidak dapat duduk di kursi di sini. I, yang ada I-nya, berarti itu jawaban yang akan kita pilih. Kenapa? Karena syarat yang pertama tadi, Derma tidak boleh duduk tepat di sebelah kanannya si Jaka. Berarti Derma nggak boleh di sini nih. Di sini kan kursi I, ya kan? Berarti pilihan yang ada I-nya
itu yang akan kita pilih. Berarti nomor 108 itu pilihannya adalah yang D. Nomor 108 pilihan yang paling tepat adalah yang D. Oke, mungkin itu dulu pembahasan soal tentang logika analisis SPMB PK Instan. Jadi ini yang tahun 2017. Semoga video ini bermanfaat. Jadi syaratnya itu yang perlu kita lakukan, kita tulis dulu syarat yang diketahui di soal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video di channel Jadi Cari Guru. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian ke channel ini.